Itu apa itu? Itu orang beneran bukan? Iya. Coba perhatikan. Itu orang bukan? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Berarti ini bener nih omongannya Pak Samad ini. Tuh. Dia duduk di atas air. Hih. Ngambang. Ini ngambang. Astagfirullahaladzim. Nih, padahal di dalam banget nih. Kok ngambang? Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Ini lagi nih. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Barangkali ini bisa kita berkomunikasi, mudah-mudahan bisa terhubung dengan ini, karena saya rasa ini powernya kuat nih. Ini maksudnya ilmu tinggi maksudnya nih. Tadi dulu. Semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tato yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan Dzikir Jalan. Dzikir jalan terus. Dzikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Bahwa sesungguhnya perjalanan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan level kesadaran kita dari apa-apa yang dijabarkan oleh semesta ini dengan makna teka-teki atau perumpamaannya. Gini sahabat semuanya. Tuhan itu menciptakan alam semesta ini tentu disetting sedemikian rupa, tujuannya baik untuk kehidupan kita, sebagai pitutur lembut dari bahasa-bahasanya itu. Demikian juga dengan video ini, disetting sedemikian rupa, tujuannya baik bila yang memahaminya. Nah, dalam perjalanan kali ini, kita mendatangi sebuah perkampungan di lereng gunung itu, yang ternyata baru-baru ini ditemukan sebuah istana goa, ya, di bawah musola. Di sana yang menyimpan suatu cerita misteri, cerita yang masih samar-samar, yang janggal. Jadi banyak versi yang disebutkan di sana tentang orang yang hilang, maksudnya dua bocah yang hilang di sana, dan juga ada seorang yang tinggal di dalam goa di bawah musola itu. Kira-kira ada cerita apa di balik itu dan apa tulnya? Yuk ikuti sampai selesai. Budayakan untuk lentur batinnya. Lentur, slow. Yuk. Di kampung ini nih, oh sebentar dulu, baik nanti teman-teman, nanti kita lokasi kurang lebih di sebelah sana mungkin, yang katanya itu baru-baru ini ditemukannya apa tuh namanya itu ruang bawah tanah yang seperti istana, katanya yang didapat ada sungai di bawah musola yang belum lama ditemukan karena orang yang menggalinya. Nah, itu pun ada ceritanya karena
menggali itu pun itu didapat wangsit dari mimpinya. Itu pun seorang sesepuh kampung lah, sambung ini yang menemukan itu diawali dari mimpi yang dia dapatkan. Kita coba aja yuk untuk memasukinya, mencoba menggali sesuatu yang samar-samar, mudah-mudahan bisa ditemukan jawaban yang pasti untuk kita semuanya, karena ini semua adalah pitutur dari Tuhan dari yang samar-samar. Barangkali ada jawaban untuk kita. Ayo. Ini berantakan sekali nih. Sampahnya. Kita dulu pelan-pelan saja untuk mengkaji, barangkali betul-betul menemukan di lokasinya. Kita awali untuk setel rasa senang dalam diri kita. Yuk, izinkan bahagia datang. Totalitas tanpa syarat, ya. Artinya kita itu harus bahagia tanpa syarat apapun. Sudah, bahagia saja. Nah, selama ini karena kita disetel untuk bahagia setelah mendapatkan sesuatu baru bahagia. Tetapi kita bersyukur dulu, bahagia dulu baru akan mendapatkan kebahagiaan. Tuh ya. Yuk, mungkin ini nih. Kalau nggak salah ini nih. Ini musolanya gitu. Nah, ini perhatikan teman-teman. Inilah musola yang dimaksud. Musola kecil ini juga dibangun pada waktu itu, nggak tahu sudah berapa tahun, tapi pada akhir-akhir ini itu seseorang tuh menggali tuh goanya sebelah sana tuh, goanya di itu dan masuk ke sana. Tapi kita cari aja, barangkali menemukan sesuatu yang baik. Ini pun digali pakai cangkul, pakai linggis, dan ditemani oleh beberapa tetangganya. Coba aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh, di sebelah sana tuh. Nah, perhatikan nih. Itu di sebelah sana, di bawah itu yang masuk ke sini, bawah sini. Yuk. Ya, ini nih. Ini teman-teman yang dimaksud tadi, yang digali tiba-tiba ada ruangan di dalam di bawah musola ini. Itu musola sebelah sana musolanya. Kita masuk aja yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ya, siap yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Wah. Tapi serem nih. Wah, ini ya yang dimaksud itu gua yang baru ditemukan ini nih, habis galian ini. Digali ini barusan belum lama ini. Ya baru beberapa tahun lah ditemukan, tapi di sini ada kejanggalan-kejanggalan yang orang alami di sini, ketika masuk sini, sehingga saat ini terbengkalai, nggak pernah diurus gitu. Tapi itu ada suara air tuh, suara air, kayaknya ada sungai di sana tuh. Tadi dulu, no, kayak di bawah situ tuh, tuh kan. Assalamualaikum. Maksudnya di sini katanya itu loh. Banyak terdengar suara-suara aneh di sini, ya kan? Yuk masuk. Assalamualaikum. Apa ini? Di sana tuh. Oh ya, musola di sana. Musolanya ini tadi, sungainya di sana tuh, sungainya tuh bawah sana tuh. Tapi ini serem nih, apa ini? Ini kayak orang. Nih, tuh kan? Kayak orang di tanah kayak gini nih. Serem banget. Apakah ini mayat bukan? Mayat bukan? Takutnya orang nih. Kalau orang ini ya? Ya iya. Sudah masuk aja yuk ke sungainya yuk. Nekat aja nih ya. Ya nih. Wah, ke sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Saya masuk aja ya. Iya. Wah, ini air nih.
Oh bener jauh banget. Ya ampun. Aduh. Wah, gitu. Lubangnya lewat sini, ternyata di sini ada sungai di sini. Wah. Kok serem kayak gini? Astagfirullahaladzim. Untung bisa berenang ini ya. Ya, saya Banyak lubang-lubang ini saya ya. nggak bisa berenang. Iya, hati-hati. Ini serem lokasinya nih. Wah, panjang juga tuh. Wah, Tempat apa ini ya? ya ampun. Luar biasa ini. Sebuah mahakarya Tuhan. Inilah kita sebagai penyaksi atas karya-karya Tuhan yang dijabarkan di sini, dari bebatuan, dari air, ataupun dari segala sesuatu yang ada. Mari kita mencoba untuk membaca dari sebuah pitutur-pitutur yang memang sangat lembut ini. Yuk. Assalamualaikum. Tempat seperti ini ya. Ya iya, luar biasa ini. Assalamualaikum. Punten. Hah? Ya iya. Ih, Ada bunganya apa ini ya? ya nggak tahu nih. Masalahnya jarang orang kesini masalahnya. Yo. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Punten. Serem banget nih. Banget ini ya. Astagfirullahaladzim. Kita dulu. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Iya. Katanya maksudnya di sini itu loh. Suka ada apa gitu maksudnya. Gini. Di samping sekarang banyak orang-orang yang apa di sini tuh katanya celaka gitu, katanya nggak tahu lah. Banyak apa? Orang hilang. Banyak yang celaka. Ya takutnya di sini hilangnya gitu maksudnya. Iya ya. Iya. Assalamualaikum. Ih, nih bayangin nih segini nih. Takutnya ada jurangnya kan nih? Ya, iya. Wah. Aduh. Nih kan dalam nih. Tenggelam kan nih? Wah, ini joknya apa ini ya? Hah? Jok tangannya apa ini? Ya, hati-hati aja nantilah. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Punten. Nih, yang dikatakan kayak istana mungkin ini nih. Jadi kayaknya mirip istana di bawah tanah atau sungai di bawah tanah ini yang menyimpan banyak cerita-cerita di sini. Itu seperti apa tuh? Terjun apa tuh? Tuh, itu kan suaranya gede banget kan? Yuk, masuk aja yuk, pelan-pelan yuk. Punten. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Shh. Itu apa itu? Itu orang beneran bukan? Iya ya. Coba perhatikan. Itu orang bukan? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Berarti ini bener nih omongannya Pak Samad ini. Tuh. Dia duduk di atas air. Coba perhatikan. Astagfirullahaladzim. Kita dulu. Ini nyata nggak? Dari mana datangnya ini ya? Tadi nggak kelihatan loh. Satu dulu. Coba di kamera nyata nggak? Maksudnya kelihatan nggak? Samar-samar nggak? Kata ini ya. Nyata. Kita dulu. Berarti mereka menyambut kita nih. Assalamualaikum. Punten. Siapa itu? Ih. Banyak banget. Nih. Perhatikan di kamera. Di setiap sudut ada nih. Tuh. Ada banyak orang nih ternyata nih. Iya. Tuh. Sampai sana tuh. Ya ampun. Lagi ngapain ya? Gimana nih? Kita berani nggak? Oh, takut ini ya. Ayo yuk, sana aja yuk. Assalamualaikum. Ada jurang kan nih? Ada jurangnya nggak? Punten. Ini mukanya kayak di film-film itu. Iya ya.
Astagfirullahaladzim. Ya. Punten. Assalamualaikum. Maaf, ini siapa? Punten. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak. Hih. Ngambang. Ini ngambang. Astagfirullahaladzim. Nih, padahal di dalam banget nih. Kok ngambang? Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Hah? Hah? Nih, padahal dalam nih. Ada orang duduk di bawah ini. Tak dulu. Kira-kira itu orang bukan? Kok bisa menghilang ya? Ya makanya itu. Ini masih ada itu. Tuh. Tak dulu. Jangan ini. Punten. Ini orang bukan? Siapa itu? Kok pada diem? Iya. Tak dulu. Assalamualaikum. Maaf. Astagfirullahaladzim. Mbak? Mbak? Maaf, ini siapa? Punten. Assalamualaikum, Mbak. Tak dulu. Saya curiga nih, ini bukan orang deh. Masalahnya apa ya? Tadi adem banget itu. Hilang ini ya. Hah? Tuh kan? Tuh kan? Nih. Mbak? Assalamualaikum. Gimana nih? Katanya gini. Kita dulu. Apa itu? Mana? Tidak. Ya makanya itu. Punten. Assalamualaikum. Pada kemana nih? Apakah ada ruangan ke sana gitu? Punten. Coba ide ke sana yuk. Punten. Hei. Aduh. Kamu dengar suaranya enggak? Balik apa derasnya air ini seolah kayak ada suara orang tuh. Tuh. Dengar enggak? Siapa itu? Punten. Ini yang tadi bukan? Assalamualaikum. Wah, saya melihat orang tuh. Hah? Ya iya tuh. Kayak orang nih. Punten. Assalamualaikum. Hih. Tak dulu. Kayak kesini nih. Tuh. Punten. Wah, tuh tembus kemana tuh? Nih terang tuh, ya kan? Nah, ini tembusnya kemana itu? Astagfirullahaladzim. Wih, itu. Tadi dulu. Ini bocah yang tadi nih kan? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Punten. Jangan sampai kemedep ya. Takutnya nanti menghilang lagi. Tak dulu. Assalamualaikum. Punten. Hih. Terus sini. Lihat dulu. Dari mukanya ini masih muda-muda nih. Maksudnya belum begitu tua, tapi saya rasa ini
apa namanya, sulit terhubung maksudnya ini. Kita dulu. Assalamualaikum. Kita rasanya nggak bisa deh kalau ngobrol sama ini, mungkin belum tahu bukan ini lucu kita dulu. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Mbah. Ini lagi nih. Astagfirullah. Dulu. Barangkali ini bisa kita berkomunikasi, mudah-mudahan bisa terhubung dengan ini, karena saya rasa ini powernya kuat nih. Ini maksudnya ilmu tinggi maksudnya nih. Kita dulu. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Maaf, ini siapa? Ini manusia atau bukan? Assalamualaikum. Saya dengar suaranya tapi agak kecil karena tertutup oleh air ini nih, maksudnya derasnya deburan ini nih. Maaf. Perkenalkan, Mbak. Nama saya Tarto. Oke. Boleh salaman, Mbak? Maaf, Mbak. Oke. Alhamdulillah. Ya udah, Mbak. Ya, Mbak, ya, Mbak. Aduh banget. Oke, Mbak. Perkenalkan, nama saya Tarto, Mbak. Iya, saya datang dari Cilacap. Kami mohon maaf mengganggu panjenengan. Oke. Saya bersama Bang Mamat. Bang Mamat, iya. Boleh saya bertanya, Mbak? Begini, Mbak. Sebelumnya kami mohon maaf bila nanti pertanyaan kami itu tidak pas atau mengganggu kami yang kurang tepat ini. Kami mohon maaf, Mbak, sebelum, Mbak. Jadi gini, saya ingin menanyakan tentang goa ini. Goa ini kan belum lama ditemukan oleh warga, oleh sesepuh kampung sini. Dan banyak yang mengatakan di dalam goa ini ada orang di dalamnya yang sudah lama. Mohon maaf. Nggih, ngapunten jenengan. Assalamualaikum, sinten? Namanya siapa, Mbak? Nggih. Mbah Banyu Mili. Namanya Mbah Banyu Mili. Mbah, iya. Gini, Mbah. Maksudnya Mbah di sini lagi ngapain kok tinggal di dalam sini, Mbah? Iya, justru maksudnya gini, Mbah. Kami itu ingin menggali dari apa-apa yang saya alami, mudah-mudahan bisa menjadi, pertama menjadi pengalaman saya, yang kedua menjadi berkah ilmu, bila memang ini bermanfaat gitu maksudnya. Oke, sekaligus saya kepengen suka baru kali panjenengan. Oke. Oke, siap-siap, Mbah, siap-siap. Oke. Oh, tadi orang dua tadi. Iya, ya itu sedang ngapain, Bang? Oh, saya benar-benar, Bang. Saya memang pernah mendengar cerita tentang hilangnya dua orang setelah tidur di musola katanya. Iya, berarti itu dia, betul tadi. Dia tuh nggak bisa pulang, belum boleh pulang. Tapi nanti bisa pulang. Wah, itu udah lama nih, Mbak. Ya baik. Boleh dijabarkan, Mbak, maksud dari semua ini, Mbak? Nggih. Baik.
Oh, siap. Berarti selama ini maksudnya ini bocah-bocah ini yang belum paham. Nanti kalau sudah menguasai, nanti akan bisa pulang. Oh, baik. Ini teman-teman, bocah dua tadi ya adalah bocah remaja yang sering tidur di musola, tapi pernah hilang memang, diberitakan hilang. Mungkin inilah dimaksud dia tuh sedang sinau katanya. Yang kedua tuh katanya bocah dua itu mendapatkan firasat akan bisa melihat istana surga di sini ya. Nah, ternyata sedang dibimbing oleh beliau ini bagaimanakah bisa mengalami istana surga. Nah, dia sedang belajar mengalami. Jadi mengalami kebahagiaan hidup penuh rasa syukur dalam hidup ini, kehidupan dunia ini hingga sampai akhirat. Akhir dari kesadaran kita katanya. Jadi yang dimaksud beliau ini adalah sebuah ritual khusus supaya pandai bersyukur mengalami surga katanya, yang katanya itu surga yang di dalamnya itu ada sungai-sungai yang mengalir ya. Jadi dia sedang belajar mengalami dulu, mengalami Tuhan dalam diri, belajar itu. Nanti kalau sudah saatnya selesai akan pulang gitu Mbak. Tapi katanya anak itu memang sedang di pondok pesantren Mbak. Memang dia sedang di pondok pesantren tapi belum paham tentang ilmu ini. Paling intinya nanti bocah tadi akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak katanya. Orang ini tadi, apakah ini Mbak? Apakah ini sedang bertapa atau bukan Mbak? Bukan. Oke. Oh. Oke. Mbah, maaf deh. Seandainya bocah itu misalnya mau diajak pulang, apakah boleh, Mbah? Baik, oke. Nanti katanya mau diantarkan sendiri sama Bae kalau sudah mumpuni katanya. Karena sebelumnya sudah di atas kemauannya bocah-bocah tadi. Baik, Mbah. Baik. Oke. Jadi di dalam sini itu hanya sebagai untuk menyelaraskan dengan alam yang ada di sini. Pertama, yang diadanya ada sungai-sungai yang mengalir, yang bening itu mungkin ada maksud di balik itu, maksudnya gitu, Mbah. Oke. Baik. Jadi si bocah tadi sedang digembleng oleh beliau ini yang memang dulunya itu bocah nakal. Tapi justru di balik itu ada makna yang baik di balik semua ini. Nanti akan dianterin pulang. Kira-kira lama nggak, Mbah? Baik. Siap. Maksudnya takutnya kan orang tuanya tuh dianggap sudah meninggal katanya gitu, sudah lama masalahnya. Iya. Apakah saya boleh, Mbah, untuk menginformasikan kepada orang tuanya bahwa si bocah ini masih hidup di sini, nanti akan pulang gitu? Boleh. Namanya siapa, Mbah, namanya? Yatno sama Rembun. Baik. Nanti saya sampaikan kepada warga, nggak usah khawatir, bocah ini sedang dididik. Nanti akan pulang dan bisa menjadi orang yang bermanfaat dan saling untuk bisa menolong sesama gitu, Mbak. Baiklah. Ini teman-teman, ternyata ini ada makna yang luar biasa di balik semua ini. Adanya istana ataupun air di bawah musola ini, ternyata ada sebuah makna erang-erang, makna yang baik ya. Kita harus belajar bisa mengalami Tuhan dalam diri kita, ngerasakan Gusti Allah tengah pakai dewe, supaya kita tidak ada batas, sehingga kita pun akan bisa bermanfaat buat orang banyak, selalu terhubung. Dan bocah tadi belum saatnya pulang karena belum bisa memahami sepenuhnya gitu maksudnya. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Bagaimana pangapunten, mungkin hajatipun kita sedoyo saged lancar
kesempatan sedaya donga sak panyunipun. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Ayo, Hendra mana? Oke, Mbah, pulang dulu, Mbah. Hah? Coba lagi. Mbah? Mbah? Oh, berarti masuk ke sana tuh. Gua sebelah sana tuh. Masuk dalam ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah. Ki, yang penting kita bisa bertemu langsung. Ternyata yang dimaksud ini adalah sebuah makna yang baik kalau kita bisa berpikir positif. Karena tadi saya bilang dalam setiap sesuatu ada hal baik dan hal buruk. Mari kita terima keutuhan ini. Bocah-bocah yang belum paham nanti itu saatnya akan dipulangkan nanti. Kita nanti lapor aja ke orang tuanya, yuk. Aduh, kemana pulangnya yuk ke sana ya? Oh, ya lupa. Ayo. Aduh, iya. Aduh, jauh bagi. Ya nggak tahu ini. Iya. Yuk. Tambah dalam nih tuh. Astagfirullahaladzim. Aduh, pegangan apa nih ya? Takutnya tenggelam. Iya. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa ya. Dari penjabaran apa-apa yang dialami itu mengandung sebuah makna filosofi yang sangat mendalam untuk diaplikasikan kepada semua makhluknya Allah di muka bumi ini, yang ternyata mengandung makna bahwa kita semua itu harus bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam diri kita, mengalami atau ngerasakan supaya kehidupannya tertata, hidup ayam tentrem, selalu terhubung dengan Tuhan. Itu dari makna penjabaran tadi, itu mengajak kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan sesama, hablum minallah dan hablum minannas. Nah, setelah ini, monggo dikaji sendiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga menghibur kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan kalian sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibat jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.